Suatu ketika datanglah seorang penyiar agama Islam ke Madura bagian utara Bangkalan yang bernama Raden Abdul Wahid Trunokusumo yang berasal dari Solo. Beliau tetap mengikuti tradisi di desa tersebut untuk berziarah ke suatu makam di daerah itu. Kemudian berangkatlah Raden Abdul Wahid untuk berziarah. Tek, 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 tek. Setelah berziarah dan berdoa di makam itu, maka muncullah rasa ingin tahunya. Dan keesokan harinya, Raden Abdul Wahid mencari tahu dan berkunjung ke rumah sesepuh di desa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paman, saya pendatang baru di desa ini. Mengapa setiap pendatang dari luar desa harus berziarah ke kuburan itu? Kuburan siapakah itu, Paman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuburan itu adalah kuburan seorang perempuan yang identitasnya tidak diketahui. Bahkan tidak ada pula sanak saudaranya yang tinggal di desa ini. Setelah mendengar penjelasan dari sesepuh desa tersebut, Raden Abdul Wahid sangat terharu. Dan beliau pun memutuskan untuk tinggal di desa tersebut. Kemudian Raden Abdul Wahid diajak ke Kustenyoon yang dianggap sebagai raja di desa tersebut. Hamba tuanku, ada seorang pendatang baru yang ingin tinggal di desa kita. Beliau bernama Raden Abdul Wahid Trunokusumo yang berasal dari Solo. Baiklah, Paman. Wahai Kisana, ada tujuan apakah berkunjung ke desa kami? Hamba hanya ingin mengajarkan agama Islam di desa ini, tuanku. Karena tujuan Kisana baik, maka aku izinkan tinggal di desa kami. Paman, berilah dia tempat tinggal yang layak. Terima kasih, Kustenyoon telah menerima saya dan memberikan tempat tinggal di desa ini. Hari demi hari, Raden Abdul Wahid menyiarkan agama Islam di desa tersebut. Dan dalam kurun waktu yang singkat, mayoritas penduduk di desa tersebut beragama Islam. Suatu ketika, Raden Abdul Wahid sakit keras. Namun dengan kegigihannya, beliau tetap menyiarkan agama Islam dengan baik. Tetapi disayangkan, Raden Abdul Wahid akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal, beliau sempat berpesan kepada murid-muridnya. Wahai murid-muridku, teruslah kalian menyiarkan agama Islam agar desa ini tentram dan damai. Setelah pesan tersebut disampaikan, Raden Abdul Wahid akhirnya meninggal dunia. Lalu Raden Abdul Wahid dimakamkan di sebelah makam wanita yang identitasnya tidak diketahui, agar warga desa bisa mendoakannya bersama-sama. Suatu ketika, Kustenyoon bermimpi di sekitar makam Raden Abdul Wahid terdapat buaya putih yang mempunyai sebilah keris yang terselip di pinggangnya. Pojok pote, nyongkel keres.
Ate Nyongkel Keres, artinya buaya putih bersenjatakan keris. Perpaduan dari kata keres dan pejeh inilah kemudian digabung menjadi satu nama, yaitu Res Pejeh. Kemudian oleh penduduk desa, makam itu diganti namanya menjadi Asta Keramat, yang lokasinya sekarang berada di Pemakaman Umum Morok di Kampung Pantian, Kecamatan Arosbaya.